dari hari kemarin sampai hari ini, terutama dari MP3, rencana aksi pendampingan pasca persetujuan pengelola perhutanan sosial. Dari tahapan pendampingan, tahapan awal yaitu pendampingan tahap awal, kegiatan, sosialisasi, penandaan batas, identifikasi potensi, kemudian pihak yang terlibat, di situ ada kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, KPH, kemudian waktu pelaksanaan Januari 2018, kemudian 2018 Maret 2018 sampai 2022, dan seperti yang ada di layar. Kemudian tahapan pendampingan bidang pengembangan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan, kegiatan, penandaan batas, kemudian identifikasi potensi, pembagian donasi, RKPS, kemudian RKT. Pihak yang terlibat, HPA, LPHD, Pamswakarsa pendamping, kemudian waktu 2018 sampai 2020. Kemudian pendampingan kerjasama usaha pemasaran produk, pihak yang terlibat LPHD, KPH, pemerintah provinsi 2019 sampai dengan 2022. Kemudian pendampingan kerjasama tadi udah ya. Akses permodalan di fasilitasi akses permodalan usaha oleh BUMDes yang sumber dananya dari dana desa, kemudian koperasi usaha, BPSKL, Dinas Kehutanan, BPDAS di tahun 2021, tapi mungkin sifatnya nanti berkelanjutan di tahun selanjutnya, Pak. Kemudian pendampingan pengelolaan pengetahuan, kelola kawasan, kelola lembaga, kelola usaha, kemudian pelatihan membuat produk makanan, marketing produk, dan pengolahan emping. Pihak yang terkait seperti yang ada di layar. Kemudian pendampingan pemantauan dan evaluasi, monitoring dan dari RKT, kemudian evaluasi tahunan dari pendampingan yang terkait LPHD, KPH, pihak memberi modal, pelaksanaan 2021 sampai 2022. Selanjutnya kita lanjut ke MP4, pendataan potensi area perhutanan sosial dan identifikasi potensi dampak lingkungan dari KPS LPHD Waikalang, alamat KPS Desa Waikalang, Kelurahan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, nomor persetujuan KPS. Nah, itu seperti yang ada di layar, di tahun 2017 terbitnya. Kemudian nama potensi yang ada, pertama ada pala, jumlah atau luasan kurang lebih 5 hektar, koordinat itu tersebar, kemudian foto dokumentasi yang ada, kemudian akses menuju lokasi itu masih jalan tanah, pengelolaan oleh masyarakat, sudah dikelola oleh masyarakat berupa wasit dan sudah ada produknya, sirup, kemudian dodol dan manisan. Kemudian identifikasi potensi dampak positif sebagai naungan di bawahnya. Kemudian keterangannya sudah ada pembeli, sudah ada pengolahan lanjutan dan sebagai penahan longsor. Karena memang wilayahnya kemiringan di 25 sampai 45 derajat. Jadi prioritas untuk menahan longsor itu ya dari tanaman pala salah satunya. Kemudian pisang, jumlah luasan lahan 50 hektar kurang lebih. Kemudian koordinat tersebar di setiap wilayah. Kemudian jalan masih tanah, masih bisa dilalui oleh kendaraan sepeda motor. Untuk pengolahan sudah dikelola oleh masyarakat berupa produknya berupa keripik pisang aneka rasa. Kemudian identifikasi potensinya dampak positif menambah nilai ekonomi anggota masyarakat atau anggota kelompok. Kemudian keterangannya sudah ada pembeli yang sudah ada pengolahan lanjutan dan sebagai penghasilan mingguan masyarakat. Untuk selanjutnya ada potensi yang ada pepaya, terus lanjut lagi
Lanjut lagi ke bawah, pepaya ada melinjo, ada aren, kemudian itu potensi-potensi yang kita rangkum. Sebenarnya masih banyak, tetapi kita ambil salah satu sampelnya coba. Kemudian identifikasi potensi dampak sosial, nama KPS LPHD Waikalam, nama ketua Mas Gira, terus jumlah anggota 132 KK, nomor persetujuan SK seperti yang ada di depan. Kemudian poin identifikasi, pertama ada ADRT telah tersusun dan disepakati oleh seluruh anggota. Kemudian potensi dampak positif, seluruh anggota mengetahui hak dan kewajiban kelompok memiliki pedoman yang jelas dalam pengelolaannya sehingga terhindar dari risiko. Kemudian kedua, terbentuknya KUPS Mawar Bodas yang mengelola berbagai produk makanan. Potensi dampak positifnya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penumbuhan usaha-usaha produk makanan dan mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Kemudian yang ketiga, RKT tersusun untuk jangka waktu 1 tahun dan RKPS telah tersusun untuk jangka waktu 10 tahun. Potensi dampak positifnya, rencana kerja menjadi lebih jelas dan terarah dan terstruktur. Kemudian poin identifikasi yang keempat, meningkatnya pemberdayaan perempuan di desa Waikalam, menciptakan lapangan kerja baru bagi ibu rumah tangga dan perempuan di desa Waikalam sehingga menambah ekonomi keluarga. Kemudian identifikasi kapasitas yang dimiliki, ini ada nama-nama yang ada di depan, itu Rosa, Bu Rosa, usia 24 tahun, jenis kelamin perempuan, pelatihan yang pernah diikuti UMKM, penyelenggara BKKBN, membuat produk makanan. Dia untuk kegiatan lanjut aja. Kemudian identifikasi kapasitas yang dibutuhkan oleh KUPS. Pertama, kapasitas pokok yang dibutuhkan, alat produksi untuk menunjang produksi, sarana peningkatan kapasitas, pengadaan alat, alat dan pelatihan. Kemudian strategi peningkatan kapasitas, melakukan pengadaan alat produksi mandiri ataupun fasilitasi kepada pihak terkait. Kemudian pelatihan pengoperasian alat produksi yang baik dan benar. Kemudian kapasitas pokok yang dibutuhkan, izin BPOM, kemudian pelatihan teknis pengurusan, kemudian pelatihan secara mandiri dan mengajukan pelatihan kepada pihak terkait. Kemudian kapasitas pokok yang dibutuhkan, poin ketiga, pasar, kerjasama, koperasi dan sosial media. Kemudian strategi peningkatannya, pelatihan secara mandiri dan mengajukan pelatihan kepada pihak terkait. Peta ini yang putih ini adalah areal LPHD, Lembaga Pengelolaan Desa. Artinya hutan desanya. Yang di luar sini adalah hutan lindung yang tidak dikelola. Kemarin ada beberapa poin yang dijelaskan sama kawan Bodas. Di dalam peta ini tidak rinci ditemukan kita nanya kuesioner dengan ketua Mawar Bodas, itu petanya belum dirinci. Jadi kita kemarin tidak penelusuran di lokasi, tidak bisa menentukan koordinatnya berapa, pengelolaan hasil hutan misalnya pembuatan sirup daripada pala ataupun gula semut daripada hasil aren, di mana tempat prosesingnya, produksi atau processing pembuatan industri home tersebut tidak
tidak ada di zonasi mana, atau di RT berapa, di RW berapa, tidak jelas. Ini peta ini hanya menggambarkan global barangkali wilayah LPHT yang luasnya 124 hektar yang dikelola LPHT Waikala. Perbatasannya mungkin sebelah utara dengan Kecamatan Kalianda, sebelah barat dengan Kecamatan Raja Basah, sebelah selatan dengan Kecamatan Bakauni, sebelah timurnya Penengahan dan Kecamatan Seragi tentunya. Itu gambaran dari peta yang ada. Kalau tentang isi komoditi tanam tumbuh budidaya yang dikelola sudah dijelaskan sama kita satu. Nanti kalau kita jelaskan jadi sama juga isinya seperti itu kita. Barangkali itu menyingkat waktu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ini tabel 1, jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan. Pertama, konservasi di tahun 1 sampai 10 yaitu pengayaan jenis tanaman asli, menambah jenis-jenis pohon, sumber pangan, fauna setempat, dan apotek hidup. Di tahun ke-1 perencanaannya itu di 20 hektar akan dia tanam 1000 batang pala, kemudian durian, kemudian ada alpukat dan apa itu? Masoki. Dengan apa itu? Masoki. Apa itu? Masoki ini jenis pohon untuk pakan ini Pak. Burung. Oh, burung. Untuk iya. burung. Burung apa namanya? Burung pemakan buah. Seperti murai batu, kemudian Masoki ya? Iya, masoki. Kemudian di tahun kedua dan juga 3 itu tidak ada kegiatan. Kemudian tahun ketiga sama dengan tahun pertama, begitu juga dengan yang tahun ke-10. Kemudian keterangan difasilitasi oleh UPT terkait atau Pokja BPS, Dinas Kehutanan, Balai PSKL, Balai Konservasi, kemudian Balai Taman Nasional, instansi pemerintah terkait, tim Pokja BPS dan pendamping PS, BUMN, BUMS, CSR, kemudian akademisi, komunitas, LSM, dan mitra lainnya. Kemudian lanjut di kegiatan kedua, perlindungan pengamanan hutan di tahun 1 sampai dengan 10, yaitu kegiatannya yaitu patroli, kebakaran, kemudian perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, kemudian flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir. Di sini ada catatan selain pengamanan yang dilakukan oleh tim, masyarakat juga melakukan pengamanan setiap hari sekaligus untuk mengambil hasil hutan bukan kayu.